Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Karani akan menjelaskan tugas resolusi konflik saya, yaitu mengenai analisis sistematika jurnal. Nah, jurnal yang saya ambil dalam penugasan ini yaitu adalah jurnal yang berjudul Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta di Dusun Sungai Sama, Desa Sungai Sama, Kecamatan Badau, dan Kabupaten Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya sistematika secara umum jurnal. Yang kita ketahui, sistematika jurnal secara umum itu ada 9. Yang pertama itu ada judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, di sini saya akan menganalisis satu persatu sistematika jurnal yang saya ambil. Yang pertama saya akan menganalisis yaitu judul jurnal yang saya ambil tersebut. Secara umum, seperti yang kita ketahui, judul jurnal ilmiah itu harus memiliki judul jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui apa semua isi dari jurnal tersebut. Nah, dari jurnal yang saya ambil itu, untuk judulnya itu sudah sangat memenuhi syarat sesuai dengan sistematika yang secara umum, di mana judul jurnal yang saya ambil itu sudah sangat lengkap, yaitu dia itu sudah menuliskan analisis konflik antara masyarakat, pemerintah, dan swasta di Dusun Sungai Sama. Di situ sudah menjelaskan bahwa apa yang akan dilihat akan dijelaskan dalam jurnal tersebut. Kemudian dalam penulisan judulnya itu sesuai dengan peraturannya, yaitu menggunakan huruf kapital dalam penulisan jurnal tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah nama. Nah, dalam jurnal ini untuk penulisan nama dicantumkan itu lengkap sesuai dengan sistematika yang berlaku, mulai dari nama penulisan, nama lembaga, nama prodi ataupun fakultas. Yang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu abstrak. Dalam abstrak berbeda dengan ringkasannya, di mana kalau abstrak tersebut yaitu berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal tersebut. Di dalam abstrak sudah menjelaskan metode penelitian. Dan abstrak ini bertujuan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada isi jurnal tersebut. Dan biasanya abstrak ini berisikan 250 kata. Nah, untuk abstrak yang ada di jurnal saya ini, untuk metode penelitiannya itu tidak dicantumkan dalam abstrak jurnal ini. Walaupun demikian, abstrak untuk jurnal ini sudah memenuhi kriteria sistematika jurnal pada umumnya, yang hanya saja metode penelitiannya pada abstrak itu tidak dibuat. Selanjutnya adalah kata kunci. Biasanya kata kunci itu sebanyak 3 ataupun 5 kata. Nah, kata kunci yang ada di dalam penelitian dalam jurnal ini membuat kata kuncinya yaitu adalah konflik, society, government, dan myth. Nah, kata kunci tersebut merupakan konsep yang ada dalam jurnal tersebut, yang dimana kata-kata tersebut akan menghubungkan semua isi jurnal yang ada dalam jurnal yang saya ambil. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini untuk pendahuluannya sesuai dengan sistematika jurnal yang berlaku, yang dimana menjelaskan latar belakang penelitian, mengapa penelitian ini dilakukan, dan menguraikan permasalahan yang ada. Nah, konflik yang ada dalam jurnal tersebut adalah konflik antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, yang dimana masyarakat ini menolak keberadaan dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Kegiatan eksploitasi kedua perusahaan tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Karena tidak adanya informasi awal dari pemerintah dengan adanya kegiatan penambangan tersebut, sehingga membuat masyarakat sangat marah dan menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Seperti yang kita ketahui, sistematika dalam jurnal tersebut selalu ada yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam jurnal tersebut ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar mengetahui informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi, yang dimana tentunya seperti ketua badan persyaratan desa menjadi salah satu informan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya kepala desa dan sekretaris, 2 orang nelayan, dan 1 orang perwakilan dari perusahaan tersebut. Nah, jenis data yang dibuat oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi terlibat, kemudian adalah adanya wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang kepada pembahasan ataupun hasil pembahasan, yang dimana di dalam penelitian tersebut menjelaskan apa saja hasil dari penelitian tersebut. Nah, kemudian pembahasan juga menghubungkan dengan penelitian yang terdahulu, dan juga pembahasannya membandingkan hasil penelitian dengan model ataupun teori yang telah diacu. Sesuai dengan sistematika jurnal secara umum, untuk hasil pembahasannya itu halamannya itu lebih
bisa 4-6 halaman sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Nah, untuk jurnal tersebut sudah memenuhi kriteria sistematika jurnal pada umumnya. Selanjutnya masuk kepada simpulan, yang dimana dalam simpulan itu yaitu membahas atau memberikan pembuktian hipotesis dari penelitian tersebut, yang dimana di situ sudah merangkum semuanya hasil dari penelitian tersebut dan menjawab semua hipotesis itu, sehingga dapat dilihat untuk kesimpulan dalam jurnal tersebut sudah sesuai dengan sistematika yang berlaku, yang dimana dia itu menjawab semua ataupun membuktikan semua hipotesis yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk kepada daftar pustaka. Dan daftar pustaka dalam jurnal tersebut itu sudah sangat sesuai dengan kriteria sistematika jurnal pada umumnya. Nah, karena sudah saya menjelaskan semuanya 9, maka saya akan mengakhiri video penjelasan saya ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antropologi satu sama bersaudara.